Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, jazakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Baik, kita terakhir sampai ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qama ahadukum ila sholati falyabsuq qibala wajhi wala an yamini." Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian berdiri untuk melakukan salat, maka janganlah ia meludah ke hadapannya dan juga jangan meludah ke arah kanannya. Kenapa? Fa innallaha qibala wajhihi, karena sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, akan tetapi meludahlah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Ini sudah kita bahas ya. Tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas. Ya, tidak ada kontradiksi. Sama kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, karena ketika seseorang dia sedang menghadap sesuatu, seperti seseorang dia memunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, berarti dia sedang bermunajat dan menghadap kepada Allah. Begitu pula seseorang sedang salat, maka dia sedang bermunajat kepada Allah, maka Allah berada di hadapannya. Seperti seseorang ketika menghadap ke bulan, menghadap ke matahari gitu ya, maka matahari dan bulan walaupun berada di atas, tapi tetap dia di hadapannya. Ya, paham maksudnya? Dia di hadapannya. Jadi tidak ada kontradiksi antara keberadaan Allah di atas arsy, di atas langit, dengan hadis yang tadi disampaikan. Jangan seseorang ketika sholat meludah ke arah depannya karena Allah ada di depannya, tetapi meludahlah ke arah kiri dan di bawah kakinya. Ini menunjukkan tentang apa? Larangan ya. Seseorang dia ketika sholat meludah ke arah depannya, ke arah kiblat dan ke arah kanan. Tapi kalau mau meludah maka ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, karena dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid itu masih beralaskan pasir. Sehingga ketika seseorang perlu meludah, apalagi mungkin tidak adanya tisu, tidak adanya tempat sesuatu yang bisa menyimpan ludah, maka kadang-kadang meludah. Ya, maka ketika seseorang meludah tidak boleh ke hadapannya atau ke kiblat, dan tidak boleh ke arah kanan, tapi ke arah kiri dan ke bawah kakinya. Adapun sekarang tentunya walaupun boleh meludah ke arah kiri dan ke bawah kaki, ya tentu seseorang harus berpikir lebih depan ya, lebih ke depan. Digigirin orang aya saha tinggal ciduhan kurang, bahaya ya. Walaupun tentunya boleh, tetapi apa? Melihat kemaslahatnya, melihat ke maslahat dan mafsadatnya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan, ada dalam sebuah hadis yang sahih, sallu bin ni'al, sallu bin ni'al. Khalifun Nasara, atau dalam riwayat lainnya ini adalah bentuk penyelisihan terhadap orang Nasara. Salatlah kalian dengan memakai sendal. Jadi dianjurkan kita salat kalau memakai apa? Sendal atau sepatu. Tapi tentunya di tempat kita ini
masih tabu hadis ini ya. Sampai disebutkan bahwasanya seseorang salat pakai sendal atau pakai sepatu itu justru bentuk menyelisih orang-orang Nasoro. Karena mereka kalau ibadah tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Jadi kalau orang muslim itu ketika memakai sendal atau sepatu dalam ibadahnya ini menyelisih orang-orang Nasoro. Karena kita tahu ya bahwasanya kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang kafir, nggak boleh sama gitu. Tapi tentunya kondisi sekarang kita melihat maslahat ya. Kita dulu di Yaman, kita sholat pakai karpet tebal-tebal, lebih tebal dari ini. Karpetnya masya Allah tebal, tapi sholat pakai sendal. Kenapa? Karena semua jemaah paham tentang anjuran sholat pakai sendal. Kita sholat pakai sepatu, ya. Kita sholat pakai sendal, pakai sepatu. Jadi ke masjid itu kalau kita baru gitu loh, aneh di masjidnya pakai sandal, pakai sepatu gitu ya, masya Allah. Dan kita pakai sendal, pakai sepatu. Taib. Karena memang anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di berbagai tempat yang mungkin hal ini tabu ya, melihat mungkin belum bisa menerima lah hadis ini. Kita nggak kemudian memaksakan ya, mentang-mentang kita sudah tahu hadisnya, kita pulang ke kampung nanti kalian apalagi santri ini pulang ke rumahnya masing-masing, tahu tentang anjuran pakai sendal ke masjid. Kayak kumaha lamun digebukan ke masyarakat ya. Gimana? Nyantri itu jadi asar ada beda aja nah gitu. Jadi kita melihat maslahat mafsadat. Walaupun itu anjuran. Ya, dan sepakat ulama, ini adalah anjuran untuk memakai sendal atau sepatu. Tetapi tentunya melihat kondisinya. Melihat ya kondisi seseorang ketika menerapkan syariat itu. Dan ini sudah kita bahas ya. Sekarang masuk ke pembahasan setelahnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah Rabb pemilik langit-langit yang 7, wa rabbal arsyil azim, dan pemilik arsy yang agung, Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu, Falikul habbi wan nawa, zat yang menumbuhkan biji-bijian dan juga butir-butiran atau biji-bijian, Munazzilat Taurati wal Injili wal Quran, zat yang menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Quran. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari jeleknya diriku, dari kejelekan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan seluruh dabbah, seluruh makhluk-makhluk yang engkau pegang ubun-ubunnya, atau yang ubun-ubunnya ada di tanganmu gitu ya. Antal awwalu falaysa qablaka syai', engkau adalah zat yang maha pertama, maka tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Jadi Allah maha awal, tidak ada sebelum Allah apapun itu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah maha akhir yang tidak ada setelahmu sesuatu. Wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah zat yang maha dhahir dan tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah zat yang maha batin, maka tidak ada sesuatu apapun yang samar-samar atasmu. Ya, yang samar atas Allah Subhanahu wa taala atau di bawah Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian iqdi anni dain wa agnini minal faqri, rawahul Muslim. Ya Allah, tunaikanlah hutangku dan cukupkanlah aku agar terhindar dari kefakiran. Nah, ini doa ya, agar kita ditunaikan hutang-hutang kita, agar kita dijauhkan dari kefakiran. Apa doanya? Doa ini, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai', Falikul habbi wan nawa, Munazzilat Taurati wal Injili wal Quran, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, antal awalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi anni dain, tunaikanlah hutangku
Wagnini minal fakri, dan cukupkanlah aku daripada kefakiran. Jadi jauhkan daripada kemiskinan atau kefakiran. Rawahu Muslim. Ini seseorang ketika berdoa dengan doa ini tentunya dia diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di dalamnya sebelum kita menunaikan hajat, kita memanggil Allah dengan nama-nama yang maha agung, sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka mintalah kalian dengan nama-nama itu kepada Allah. Artinya kalau kita salah satu ya sebab diijabahnya doa itu adalah kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Kita ingin dimudahkan rezeki kita, ya Allah ya Razzaq urzuqni. Kita ingin disayangi oleh Allah, ingin dikasihani oleh Allah, ingin diberikan rahmat. Ya Allah ya Rahman irhamni. Ya, atau kita ingin diampuni dosa kita, ya Allah ya Ghaffar ighfirli. Dan seterusnya dan seterusnya, ya. Maka dianjurkan kalau kita meminta kepada Allah diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah. Baik, kita bacakan dulu matannya ya. Nanti kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kemudian waqaluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa ashabuhu aswatahum bidzikri, ketika para sahabatnya mengangkat suara-suara mereka ketika berzikir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat ketika berzikir, ketika menyeru Allah dengan suara yang keras atau mengangkat suaranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, irba'u ala anfusikum." Ya, irba'u ala anfusikum, rendahkanlah diri-diri kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang tuli dan buta atau ghaib, tidak meminta kepada zat yang tuli dan ghaib. Artinya Allah walaupun ghaib dari kita, tapi Allah memperhatikan kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan dan apa yang kita bersitkan dalam hati kita. Allah maha tahu tentang itu. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkanlah diri-diri kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Karena sesungguhnya artinya tidak boleh mengangkat dengan suara keras ketika meminta. Ya, bahkan kalau bisa lirih suara kita. Kalau bisa nggak ada yang lain tahu kita meminta ini kepada Allah. Ya, betul-betul apa? Doa kita hanya Allah yang tahu, gitu ya. Hanya Allah yang tahu, yang kita panjatkan kepada Allah. Kecuali doa-doa yang sifatnya umum. Doa salat istisqa ya, doa akhir Jumat. Salat Jumat sebagian dalam riwayat ada doanya gitu ya. Ada yang beramal dengan hadis yang datang kepada Rasul, orang Badui ya, yang minta didoakan ketika musim paceklik. Maka Rasul mendoakan pas khutbah Jumat. Atau doa-doa yang sifatnya jama'i tentunya diucapkan secara jamaah. Tapi kalau doa yang sifatnya dia sendirian, antara adzan dengan qomat, ketika turun hujan, ketika seseorang didolimi, atau ketika seorang sedang safar ya, maka doa-doa ini mustajab. Atau doa di sepertiga malam terakhir, ini doa mustajab ya. Maka tidak perlu kita mengangkat suara kita dalam doa, apalagi sampai orang lain tahu. Apalagi kita update status direkam sambil dengan doa gitu ya. Ya Allah. Taib. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang tuli dan ghaib. Innama tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian meminta kepada zat yang maha dekat dan mendengar. Innal ladzi tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian minta, yang kalian seru, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya, maka dia adalah zat yang lebih dekat kepada kalian dibanding leher hewan tunggangan kalian. Zat yang kalian minta itu Allah, walaupun di atas langit yang ketujuh, di atas aras gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Allah tuh lebih dekat dibanding leher tunggangan yang kita tunggangi. Naik kuda, ada tunggangan, ada lehernya itu lebih dekat Allah daripada, maksudnya lebih mendengar, lebih mengetahui apa yang kita ungkapkan. Jadi nggak perlu suara-suara yang tinggi ya. Bahkan kalau perlu kita lirih suara kita. Ya. Idza da'a ahadukum fal yulahhi atau ilhah ya.
apabila seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah, maka doalah dalam kondisi ilhah. Yulahih ini apa? Memelas sama Allah. Ya Allah, saya tuh begini ya Allah, saya teh butuh ya Allah. Kalau bisa perlu dia sambil menangis, merengek, tapi tanpa ada yang tahu orang lain. Nggak perlu keras-keras suara, ya, nggak perlu berkeras-keras suara. Dan ini yang sering kita sampaikan ya ketika kita membimbing haji atau umroh, ketika putaran-putaran tawaf, ketika sa'i antara Safa dan Marwah, ya, ketika kita wukuf di Arafah, maka kita sering sampaikan kepada jamaah yang kita bimbing, jadi jangan terpaku kepada pembimbing. Ya, jangan kemudian pembimbing doa ini aminkan, doa ini masing-masing punya hajat masing-masing. Silakan berdoa dengan kebutuhan masing-masing. Nanti bisa pembimbing, ya Allah, Allahumma yassir lana fi zaujati tsaniyah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menikah kedua kalinya. Bisa diaminkan kumaha, kan? Beda kebutuhan gitu. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibunya, oh iya ya, mending masing-masing. Iya masing-masing. Saya butuhnya beda, bapak ibu kan butuhnya beda. Nanti bisi kamana saya doanya ibu-ibu ngaminkeun, padahal ngaminkeun suamina punya istri baru misalkan, diaminkeun. Bahaya gitu ya. Karena kadang kenapa ya Ustaz ini mah kalau doa teh tara keras-keras gitu, tara gogorowokan. Bahkan jamaah di belakangnya masing-masing berdoa gitu. Tercegah jamaah yang lain rame, amin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid din wal terus amin amin, hanya ngaminkeun we gitu ya, kita gogorowokan capek. Mereka mah amin amin gitu ya. Kadang-kadang bari teu diperhatikeun naon didoakeun teh. Padahal di dalam doa itu kita perlu menghadirkan hati kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa seseorang yang hatinya lalai. Artinya apa? Kita doanya minta surga, kita doanya minta kelancaran usaha, tapi pikiran ke mana gitu. Tidak nyambung. Nah, ini perlu ya dalam doa tuh dihadirkan hati kita. Perlu dalam doa kita hadirkan. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita kedalkan lisan kita ini juga hadir hati gitu ya. Jangan kita doa kemana, hati kemana. Tapi harus dihadirkan ya. Itu dua hadis ya. Itu dua hadis yang kita baca. Misalnya kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, qaluhu Allahumma rabbas samawati ila akhirih. Tadi kan dua doa ya, doa yang tadi. Allahumma ya Allah rabbas samawati sab'. Ya wa rabb kulli syai'. Ya Allah, Rabbnya langit-langit yang 7 dan Rabbnya segala sesuatu ila akhir sampai akhirnya, akhir hadis tadi. Tadammanal haditsu itsbati asma'ihi ta'ala. Di dalam hadis ini, kalau kita lihat kembali ya hadisnya itu yang masih ada bukunya, maka di dalam hadis itu ada penetapan nama-nama Allah, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Al-awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hadid ya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa hiya minal asma'il husna, dan itu termasuk daripada nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, jadi nama Allah Al-Awwal. Dan ini lebih baik daripada Qadim. Ya, kalau dilihat, dicari dalil Quran dan Sunnah tentang nama Allah Qidam itu enggak ada. Karena penetapan nama Allah Qidam dengan apa? Dengan akal, logika. Sedangkan kita ingatkan kembali, di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah, dalilnya harus apa? Harus Al-Quran dan juga Sunnah. Harus Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan sembarangan menamai Allah ya, dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan itu. Ada yang lebih baik daripada Qidam. Apa itu? Al-Awwal. Dialah Allah yang maha awal. Falaisa ba'daka syai', yang tidak ada setelah Allah atau sebelum Allah sesuatu. Jadi Allah maha pertama, maha awal. Tentu lebih baik al-awal daripada al-qadim, al-qidam.
Ya. Taib. Wa qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima la yad'u majalan lil qail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan bima la yad'u majalan lil qail dengan apa-apa yang tidaklah meminta bagi seseorang meminta, majalan yaitu jalan, jadi tidak ada jalan bagi seorang yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, yaitu nama al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin, fahuwa a'lamul khalqi jami'an bi asma'i rabbih wal bil ma'ani lati tadullu 'alaiha. Dan dia yaitu Rasulullah adalah makhluk yang lebih tahu tentang Allah, sehingga apa? Menyebutkan nama-nama ini bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama wal awwal, al akhir, al zahir, al batin, wa bil ma'ani lati tadullu 'alaiha, dan juga dengan makna yang menunjukkan kepadanya. Ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsy kulli wa rabb kulli syai'. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil adim. Rabbana wa rabb kulli syai' faliqut taib. Apa kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkaulah zat yang maha pertama ya Allah, yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Jadi sebelum Allah itu tidak ada apapun, karena Allah yang pertama. Ini penafsiran siapa? Penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, penafsiran bagi Allah yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa antal akhiru, apa itu akhir? Falaisa ba'daka syai'. Jadi Allah maha terakhir, yang tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Wa anta dhahiru falaisa fawqaka syai', dan kau adalah maha zahir, yang tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan kau adalah maha batin tersembunyi, yang tidak ada sama-samar bagimu sesuatu apapun. Jadi ini penafsiran siapa? Penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan penamaan yang Rasul namakan Allah, ya, yang tentunya Rasul adalah makhluk yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kemudian dikatakan fala yasihu an tultafata ila qauli ghairihi ayyanan kana. Maka tidak sah untuk seseorang menoleh kepada ucapan siapapun dia selain ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ganti nama awal bagi Allah dengan Qadim, Kidam. Ya. Sedangkan penamaan Kidam enggak ada. Allah enggak menamai Allah dengan Kidam, enggak menamai Allah dengan Rasul enggak menamai Allah dengan Kidam. Tapi yang dinamai oleh Allah dan oleh Rasul tentang Allah adalah Al-Awwal. Dialah Allah yang Maha Awal. Bukan Maha terdahulu, tapi Maha pertama. Ya, Maha pertama. Wa fil hadithi aidan yu'allimuna nabiyuna salawatullah wassalamu alaihi. Dan di dalam hadis juga Nabi kita mengajarkan, semoga salawat Allah dan keselamatan atasnya dan kepada keluarganya, kaifa nusni ala rabbina azza wa jalla qabla su'al, bagaimana kita memuji Allah Rabb kita semuanya sebelum meminta kepada Allah. Jadi perlu kita sebelum menyampaikan permintaan kita, hajat kita kepada Allah, gitu ya, kita sebutkan dulu nama-nama Allah, pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk minat ta'addubi fid doa, termasuk adab di dalam, etika di dalam berdoa. Nah, ujug-ujug langsung ya Allah abdi nyukeun ya Allah. Ya Allah abdi nyukeun ya Allah. Ya, eta ge pamidi pasihan teu mah teu naon lah wios. Spesimis ya. Ya Allah abdi tos lami nyungkeun teu dipasihan-pasihan wae ya Allah nah ieu teh, gitu ya. Sampai ada seorang yang kemudian menghukumi Allah Subhanahu wa taala, yustajabu du'a li hadikum malam ya'jal. Akan dijawab doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu rabbi famastajaba li, dia mengatakan aku telah meminta kepada Allah tapi Allah tidak mengijabah bagi saya. Dia tergesa-gesa, padahal doa itu jawabannya pasti akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena kita harapkan doa itu ada sekarang, tapi ternyata nggak baik kalau itu ada sekarang. Mungkin baiknya nanti, setahun lagi baru itu mungkin lebih pas. 2 tahun lagi, kadang-kadang kita melihatnya dengan akal kita. Ya Allah, abdi pengen mobil ayeuna. Kekewe ayeuna. Ku Allah teh teu dipasihan mobil, tapi bisi mun aya mobil, bisi lieur kitu ka dieu gitunya ngabaong teh jeung mobil teh. Aya gitu make mobil teh tos gaduh istri gitunya, mobil teh tewe tos gaduh ieu kebutuhan.
Ini contoh misalkan ya. Taib. Jadi intinya apa? Kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, karena doa yang kita panjatkan pasti diijabah ya. Kita harus yakin itu. Doa yang kita minta kepada Allah pasti ada ijabah, pasti dijawab sama Allah. Hanya saja kata Rasul, bentuk ijabahnya ada 3 macam. Imma an yu'ajjalalahu fid dunya, bisa jadi disegerakan di dunia. Imma an yudakhiralahu fil akhirah, bisa jadi nanti disimpan di akhirat sebagai pahala kita di surga. Wa imma an yukaffiru anhu dzunubah, atau bisa jadi dengan cara dihapuskan dosa kita. Ya Allah abdi hoyong iya, ya Allah abdi peryogi iya. Ku Allah teh tidak ijabah. Mungkin salah satu hikmah dan sebagainya, mungkin ini apapun lah pokoknya hikmahnya Allah sehingga nggak memberikan permintaan kita itu. Tapi di sisi lain apa? Allah hapuskan dosa kita. Ya, atau Allah palingkan kita dari sesuatu yang kita benci. Ya. Ini kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang alhamdulillah masih kena diselamatkan ku Allah gitu ya. Ini mungkin salah satu daripada ijabah doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan sama Allah. Akhirnya kita terhindar dari sesuatu yang tadinya pirugian gitu ya, tapi nggak jadi rugi, alhamdulillah Allah selamatkan. Tadi nama mendekat tabrak terjadi, misalkan apapun lah pokoknya kita dipalingkan dari sesuatu yang dibenci. Ini bisa jadi apa? Salah satu dari bentuk ijabah doa. Maka senantiasa kita husnudzon ya sama Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaik sangka. Taib. Fahuwa yuthni alaihi bi rububiyyatihil 'ammati allati intadamat kullu syai'. Maka dia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam doanya tadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah. Faliqul habbi wan nawa, munazzilat Taurati wal Injil wal Quran. Ya, ini masuk ke dalam rububiyah Allah, Maha Rabb Allah, penguasaan di dalam penciptaan, penghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ya, ini masuk ke dalam rububiyah. Rabb, apa itu Rabb? Menguasai, penguasa Rabb itu. Pengatur, ya, pencipta alam semesta. Maka ketika kita meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, memberikan rezeki adalah Allah, mematikan dan menghidupkan adalah Allah, mengatur apapun yang terjadi dalam semesta ini adalah Allah, berarti kita telah bertauhid rububiyah. Karena orang musyrikin pun zaman Rasul mereka yakin yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki mereka Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Mereka yakin itu. Ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan? Ya, mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa kemudian mereka disuruh diperangi oleh Allah? Karena mereka musyrik dalam hal apa? Dalam uluhiyahnya. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Tapi kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, "Tsumma bi rububiyyatihil khassatil mumatsalati fi inzali hadil kutubi tsalatsah." Kemudian memanggil Allah dengan rububiyahnya yang khusus ya di dalam penurunan kitab-kitab yang 3 ini. Allati tahmilul huda wan nur ila ibadihi, yang membawa cahaya dan juga petunjuk bagi hamba-hambanya. Tsumma ya'udu wa ya'tasimu bihi subhanahu min syarri nafsihi wa min syarri kulli dzi syarrin min khalqihi. Kemudian Rasulullah berlindung dan berpegang teguh kepada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan dirinya, kejelekan setiap yang mempunyai kejelekan dari kalangan makhluknya. Tsumma yas'aluhu fi akhiril hadis. Kemudian Rasulullah meminta di akhir hadisnya an yuqdiya anhu dainahu wa an yugniyahu min faqrin. Yaitu doanya apa? Agar ditunaikan hutangnya dan juga dicukupkan dari kefakiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita sangat butuh kepada Allah agar dijauhkan dari kefakiran, agar ditunaikan hutang-hutang kita. Rasul berarti apa? Punya hutang Rasulullah. Bahkan ketika meninggal Rasul apa? Tergadaikan pakaian perangnya di orang Yahudi. Gadai itu hutang. Ya, meminjam uang dan kemudian disimpan barang jaminan, yaitu gadai. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan itu hampir sekitar 50 kali peperangan Rasulullah. Ada yang peperangannya sifatnya ghazwah, ada syariah. Kalau ghazwah itu Rasul langsung hadir,
Kalau syariah itu Rasul mengutus jenderalnya seperti Khalid bin Walid gitu ya, seperti Usama bin Zaid, seperti Thalha bin Ubaidillah. Ada beberapa jenderal-jenderalnya pada zaman Rasul yang dikirim oleh Rasul memimpin perang. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, banyak. Ini berarti namanya syariah. Disebutkan bahwa setiap 2 bulan atau 2 bulan setengah itu Rasul perang. Ada perang terus dan hampir peperangan menang Rasulullah. Dan hampir setiap peperangan itu dapat gonimah. Dan sedangkan gonimahnya berapa? Ya, gonimahnya itu apa? Walillahil khumus. Walillahi khumus walirrasulihi. Dan maka bagi Allah dan bagi Rasulnya khumus. Khumus itu berapa? 1/5. Kalau kita dapat gonimah 1 juta, berarti Rasul dapat berapa? 200.000. Ya. Dan sekali menang kalau Khaybar itu tanah Khaybar sampai 7 turunan para sahabat ketika itu, maksudnya dikuasai oleh para sahabat, sampai saking banyaknya setengahnya yang menjadi pegawainya orang Yahudi sendiri yang ketika itu keluar dari Khaybar, yang menjadi pegawainya, ngurus tanah, ya, jadi marok gitunya. Yang marok tanah itu orang-orang Yahudi sendiri. Saking banyaknya harta para sahabat jadi orang-orang kaya ketika itu, hasil Khaybar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, maka Rasul tidak meninggalkan apa-apa kecuali baju perang yang tergadaikan. Sampai Fatimah radhiyallahu anha, anaknya yang tersisa terakhir perempuan, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Mana warisan bapak saya?" Karena memang tidak diberi warisan. Karena memang warisannya nggak ada. Sampai ya wajar, seorang anak meminta gitu ya, kalau memang bapaknya ada warisan, mana warisannya? Ternyata nggak ada warisannya. Sampai dengan dibawakan hadis oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu. Jadi ketika itu sudah, karena memang nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Karena nabi apa? Ketika banyak uang, sedekah. Sampai pernah dalam sebuah riwayat ya, Nabi SAW banyak orang-orang masuk Islam karena kemurahan hati Nabi. Itu pernah ada seseorang mau menguji Nabi. Benar nggak Nabi? Katanya dermawan. Sampai, ya Muhammad ya Rasulullah, saya minta kambing yang berada di antara 2 bukit itu. Jadi Rasulullah punya kambing yang berada di antara 2 lembah. 2 bukit yang di lembah itu ada ratusan, mungkin ribuan kambing. Kata Rasul, ambil semuanya. Diambil semuanya. Sampai dia mengatakan kepada kaumnya, "Ya kaum, wahai kaumku, halumu, kemarilah kalian. Aslimu, masuklah Islam kalian. Fa inna hunaka Muhammadun." Karena di sana ada sosok yang namanya Muhammad, idza ata'an la yakhsal faqr. Dia itu kalau sudah memberi, dia tidak takut fakir. Akhirnya apa? Berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam karena lihat ini dia dikasih harta yang banyak. Sampai ketika itu para sahabat yang masuk Islam karena harta ini, kami dulu awal masuk Islam karena harta. Tapi setelah Allah berikan hidayah kepada kami tahu Islam lebih berharga dibanding harta. Ya, jadi bolehnya seseorang masuk Islam itu karena tergiur harta itu boleh. Boleh gitu ya. Karena memang dianjurkan juga bagi kita kaum muslimin ketika ada hak-hak uang kita, maka berikan kepada mu'allaf. Mu'allaf ini apa? Orang yang baru masuk Islam biar lebih cinta kepada Islam. Karena wajar duniawi, karena memang manusia suka dunia. Ya, suka dunia manusia. Maksudnya dihente-hente ge anger, ya. Anger resep lah gitunya. Karena inilah tabiat manusia, suka terhadap minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hath dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Karena memang sudah menjadi zujina linnas, diberikan keindahan bagi manusia oleh Allah. Memang manusia cinta kepada itu. Ini tabiat manusia. Tapi tentunya apa? Di sisi Allah ada yang lebih baik dari itu. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia membuat kita buta dan sehingga apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan setelahnya. Wa qauluhu ya ayyuhan nas irba'u al anfusikum. Jadi ketika Rasulullah mendengar ada seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat suaranya, maka Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkanlah diri-diri kalian. Ya, jangan hinakan diri kalian. Artinya ketika meminta, rendahkanlah suaranya. Karena kalian tidak meminta kepada zat yang tuli dan gaib, tapi kalian meminta kepada zat yang maha mendengar dan dekat.
Afada hadzal haditsu qurbahu subhanahu min ibadihi. Maka dalam hadis ini ada faidah, atau hadis ini memberikan faidah tentang apa? Qurbahu subhanah, qurb, qarib, dekatnya Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa annahu laisa bihajatin ila an yarfa'u ilaihi aswatahum, dan sesungguhnya tidak ada hajat bagi seseorang untuk mengangkat suara-suara mereka ketika meminta. Fa innahu ya'lamu sirra wa najwa, karena Allah mengetahui ucapan yang sirra wa najwa, ucapan rahasia dan bisik-bisik Allah tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uha, tidaklah kalian berbisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Allah tahu apa yang kalian bisikan. Ya, Allah tahu apa yang kalian bisikan. Padahal Allah di atas aras, di atas langit ke-7, di atas aras. Tapi apa-apa yang kita bisikan Allah dengar. Allah tahu itu. Jadi nggak perlu kita mengangkat suara-suara kita. Wa hadzal qurbul madkur fi hadithi qurb ihatah. Dan kedekatan yang disebutkan dalam hadis ini adalah qurb ihatah, yaitu kedekatan yang sifatnya meliputi. Bukan kedekatan berarti Allah dekat dengan kita. Kalau kita karena terbatasnya kemampuan kita manusia, orang lain bisik-bisik di sana kita nggak dengar. Kapan kita bisa dengar? Ketika kita dekat dengan dia, badan kita. Karena kita nggak akan dengar. Baru kalau dengar nguping baru dekat. Baru bisa kalau dekat. Kalau jauh nggak akan dengar. Karena apa? Terbatas telinga kita. Maka Allah, Zat yang maha tinggi di atas, walaupun Allah di atas, tetap ya Allah dekat. Apanya? Liputannya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilm, dan juga dekat ilmunya, wa sam'in, pendengarannya, wa ru'yatin, dan penglihatannya. Falan yunafi uluhu ala khalqi, tentunya ini semua tidak menafikan apa? Tidak menafikan bahwasanya maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Kenapa? Karena ada orang-orang apa? Hululiyah atau ittihadiyah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uha wa la khamsatin illa huwa sadisuha wa la adna min dalika wa la aktsara. Taib. Tidaklah kalian berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah keempatnya. Dan tidaklah kalian berbisik-bisik 5 orang kecuali Allah keenamnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah berada dengan orang berbisik-bisik. Orang-orang hululiyah itu. Ya. Nah, ini salah. Padahal dekat ini adalah kebersamaannya, ini adalah bahwasanya aina makano, taib Allah ma'akum wa huwa ma'akum aina makano. Dan Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaannya ini apa? Ma'iyah di sini, ma'iyah apa? Yaitu tadi ilmunya, pengawasannya, penglihatannya. Karena tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nu dalam luar tenggara randengnya Kemudian qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib. Tadi sudah kita baca 2 hadis ya yang kita bacakan. Setelahnya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. La tudamuna fi ru'yatihi, yang mana di dalam penglihatannya tidak ada tudamun, tidak ada penghalang, tidak ada awan menghalangi. Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi, maka apabila kalian mampu tidak terkalahkan untuk melakukan salat sebelum munculnya matahari, artinya salat subuh, wa salatin qabla ghurubiha, dan melakukan salat sebelum terbenamnya matahari, artinya salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Ini hadis yang ketiga ya kita baca. Ada waktu di sini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ini dalil membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Ketika Nabi Musa mengatakan ya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Lan tarawni. Kalian engkau tidak bisa melihat saya, kata Allah kepada Nabi Musa. Ya. Tapi apa kemudian kata Allah? Walakin indur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah ke gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawni. Kalau gunung ini dia bisa tetap di tempatnya ketika saya, kata Allah, menampakkan diri saya, maka kamu bisa melihatku.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya ke gunung itu hancur. Dan Nabi Musa pun pingsan. Artinya apa? Mata manusia di dunia ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena lemah. Makanya Allah berfirman lan taroni, kamu tidak bisa melihat saya. Lan di sini lan nafi ya, lan nafi. Harfun nasbin wa nafin. Ya wa masdarin wa sebagian mengatakan wa muabbadin. Lan nafyu li ta'bid, penafian yang sifatnya abadan selama-lamanya. Ini penafsiran ahlun nahwi yang salah, mempunyai akidah Mu'tazilah. Tetapi di sini apa? Lan di sini adalah harfun nasbin betul. Ya, wa nafin, huruf nasab dan penafian, tapi tidak selama-lamanya. Kenapa? Bagi orang beriman itu termasuk apa namanya? Lilladin ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan husna, itu surga. Wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Maksudnya melihat Allah. Tambahan kenikmatan nanti bagi para penduduk surga adalah tatkala melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat yang ada bagi penduduk surga yaitu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga yang begitu nikmat itu hilang atau kalah dengan nikmatnya melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang kafir tidak bisa melihat Allah. Sebagian mengatakan tidak bisa melihat Allah. Apa namanya? Kalabal. Ar-rabbihim yaumaidin lamahjubun. Innahum ar-rabbihim yaumaidin lamahjubun. Ketahuilah sesungguhnya mereka pada hari ini terhijab dari pandangan kepada Rabbnya. Jadi orang kafir nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman. Kalaupun ada yang mengatakan orang kafir melihat Allah, tapi dengan penglihatan penyesalan karena Allah murka kepada orang kafir. Ya, bukan rahmat, tapi dengan azab. Kemudian la tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Sampai dikatakan oleh Rasul seperti kita melihat bulan purnama, jelas tidak ada yang menghalangi. Begitu pula ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelezatan yang paling lezat bagi penduduk surga adalah ya an-nadru liwajhikal karim, melihat kepada wajahmu yang mulia ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi, apabila kalian mampu untuk supaya tidak terkalahkan melakukan salat sebelum munculnya matahari, tidak terkalahkan dengan apapun kesibukan, dengan apapun kondisinya, ya, untuk melakukan salat sebelum muncul matahari, itu salat subuh. Wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka lakukan itu. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh kita meninggalkan sama sekali salat semua salat tentunya. Hanya saja kalau salat subuh dengan salat asar ini bahaya sekali kalau kita tinggalkan. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar maka batal amalnya. Semuanya hancur. Bahaya ini. Ya, salat asar. Dan salat subuh, man salata subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada pada jaminan Allah, dijamin ku Allah. Salat subuh pada zaman Rasul, maka siapapun yang salat subuh pada zaman Rasul, dia dijamin bukan munafik dia. Karena orang munafik itu nggak mau salat subuh. Makanya kata Rasul, athqalu salatin al munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dengan salat subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu sudah gelap. Karena orang munafik kalau salat mereka pinginnya dilihat. Yura'unan nas. Mereka salat itu ingin dilihat oleh manusia. Jadi cek mereka keun we subuh mah teh ka masjid ge daueuh nu ningali ieu. Karena subuh itu pada zaman Rasulullah la ya'rifu rajulun jalisahu, sampai saking gelapnya subuh itu adalah seseorang yang salat tidak tahu siapa yang teman salat di pinggirnya. Itu subuh. Sudah masuk subuh. Ya, hitungannya. Jangan ini subuh udah mulai ada carancang tihang ke arah salat subuh. Subuh itu adalah waktu apa? Waktu masih gelap. Seseorang tidak tahu di mana siapa teman duduknya, teman salat berjamaahnya itu nggak tahu dia. Nggak jelas gitu. Siapa-siapanya tuh nggak jelas. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk tidak terkalahkan di dalam melakukan salat sebelum munculnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, atau salat subuh dengan salat asar,
faf'alu maka lakukanlah. Muttafaqun alaih. Pernah dalam sebuah riwayat ya disebutkan termasuk dari anaknya Ibnu Umar atau saudara Ibnu Umar pada zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ketika ada orang yang memberontak gitu ya, dan kemudian hukumannya dipenggal. Dan ketika itu gubernurnya memerintahkan kepada dari kerabat Umar Ibn Khattab ini untuk penggal sama kamu. Karena dia perintah raja, ya sudah dipenggal. Sebelum dipenggal 4 orang ini ditanya, tadi kalian sholat subuh nggak? Sholat. Kamu sholat subuh? Sholat. Kamu sholat subuh? Sholat. Kamu sholat subuh? Sholat. Ditinggalkan sama dia. Kenapa kamu meninggalkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada pada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau menghukumi orang yang sholat subuhnya berjamaah. Taib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat subuh itu, masya Allah, perlu untuk kita jaga, gitu ya. Sholat asar perlu untuk kita jaga. Semua sholat, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusto. Apa itu sholat wusto? Sholat asar. Kan sholat asar masuk kepada sholawat. Kenapa dipisahkan oleh Allah? Hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian sholat-sholat, yaitu sholat 5 waktu, dan juga jagalah sholat wusto. Berarti 2 kali penyebutan tentang sholat asar ini menunjukkan besar kedudukannya. Kenapa? Di waktu asar diangkat amalan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini kita bacakan penjelasannya di waktu akan datang ya, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.